Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Selamat datang di media pembelajaran SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Bertemu lagi dengan Ibu Sandra Herawati SPD dan Ibu Wicaksa Ningrum SPD, Guru Seni Budaya kelas 7 SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Seni Budaya kelas 7 bab 9, materi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama, kita belajar tentang peta konsep. Nah, ini adalah susunan peta konsep untuk materi pada hari ini. Ragam hias tekstil, kemudian pengertian. Pengertian dibagi menjadi 3, jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, kemudian teknik, dan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama, memahami pengertian ragam hias pada bahan tekstil. Yang kedua, memahami jenis dan sifat bahan tekstil. Yang ketiga, memahami jenis dan bahan pewarna tekstil. Yang keempat, memahami teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Kemudian kita lanjut ke pengertian dari ragam hias tekstil. Nah, kita masuk ke pengertian dari ragam hias pada bahan tekstil. Ragam hias pada bahan tekstil adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan pada bahan kain tekstil. Maksudnya di sini adalah pola atau gambar ragam hias yang dibuat secara berulang-ulang pada kain atau tekstil. Anak-anak, untuk penerapan ragam hias pada bahan tekstil, biasanya menggunakan ragam hias flora, fauna, dan geometris. Ragam hias ini banyak kita jumpai di berbagai daerah Indonesia. Nah, untuk penerapan ragam hias dapat dibuat dengan cara yang pertama membatik, yang kedua menenun, yang ketiga membordir, yang keempat menyulam, dan yang terakhir adalah melukis. Mari kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Ragam hias tekstil dapat dibuat dengan cara yang pertama adalah membatik. Anak-anak sudah tahu apa artinya membatik? Di semester 1 sudah Ibu perkenalkan contoh-contoh ragam hias batik dari berbagai daerah. Nah, di sini membatik artinya adalah sebuah teknik menerapkan ragam hias dengan menahan warna dengan lilin malam secara berulang-ulang
di atas kain. Nah, sesuai dengan perkembangannya, batik dapat juga dibuat dengan teknik celup, cap, sablon, dan printing. Silakan kalian lihat gambar di samping. Ada beberapa cara ya teknik pembuatan batik. Yang pertama yaitu batik tulis, dibuat menggunakan canting. Kemudian batik celup yang kainnya diikat kemudian dicelup ke dalam pewarnaan. Dan batik cap yang menggunakan alat cap, dilanjut dengan sablon dan printing. Kita lanjut sekarang ke menenun. Selain batik, ragam hias dapat juga dibuat dengan cara menenun. Nah, menenun di sini artinya teknik pembuatan ragam hias pada kain dengan cara memasukkan benang secara berselang-seling. Kelompok benang-benang yang membujur disebut lungsi dan kelompok benang-benang yang melintang disebut pakan dengan alat tenun tradisional maupun modern. Kain tenun yang terkenal banyak dikenal orang seperti kain tenun dari Nusa Tenggara Timur atau dari Bali. Nah, seperti pada contoh gambar di samping, ya dari alat kain tenun dari NTT yang menggunakan alat tenun tradisional. Sedangkan yang kedua ini sudah menggunakan alat tenun modern. Yang ketiga adalah menyulam. Menyulam adalah teknik pembuatan ragam hias pada kain dengan menggunakan benang yang berwarna-warni dan jarum jahit. Ini harus menggunakan keterampilan tangan secara manual. Contohnya bisa kalian lihat di samping ya anak-anak. Yang keempat adalah membordir. Membordir di sini adalah teknik pembuatan ragam hias pada kain dengan media benang dan jarum jahit menggunakan bantuan mesin. Jadi beda dengan menyulam. Kalau menyulam tadi menggunakan tangan, kalau membordir menggunakan mesin jahit. Yang terakhir adalah ragam hias pada bahan tekstil itu dapat dibuat dengan cara melukis. Melukis artinya teknik pembuatan ragam hias pada kain menggunakan alat bahan kuas dan cat. Nah, bisa kamu lihat gambarnya di samping anak-anak ya. Jadi dia membuat polanya dengan menggunakan bahan kuas dan cat. Berikutnya jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis dan sifat bahan tekstil itu ada dua macam, yaitu satu bahan tekstil alami, yang kedua bahan tekstil buatan. Yuk kita pelajari. Yang pertama adalah bahan tekstil alami. Yang termasuk ke dalam bahan tekstil alami di sini adalah kapuk. Anak-anak pernah lihat kapuk? Ya, silakan lihat gambar yang ada di samping. Ya, kapuk diperoleh dari tanaman pohon randu yang banyak tumbuh di Pulau Jawa dan Sumatera. Teksturnya itu halus, lembut, seratnya pendek, kemudian tahan terhadap kelembapan, cepat kering, biasanya digunakan untuk kasur dan bantal. Jadi kapuk itu biasanya berwarna putih. Bahan alami yang kedua adalah kapas atau katun. Katun berasal dari biji tanaman kapas. Sifat dari bahan tekstil kapas
atau katun, yaitu seratnya alami yang paling banyak digunakan untuk membuat pakaian, kekuatannya cukup baik, elastisitasnya sangat rendah, kurang kuat, dan rentan terhadap kerutan. Jika dipakai, nyaman dan terasa lembut. Daya serapnya baik dan tidak panas. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bahan alami yang ketiga adalah sutra. Sutra ini berasal dari kepompong ulat sutra yang berwarna putih, kemudian teksturnya halus, lembut, berkilau, licin, lentur, kuat, ringan, tetapi bila kena sinar matahari dapat melemah dan dapat dirusak oleh serangga. Bentuknya ada di gambar. Anak-anak, bahan alami yang keempat adalah wool. Sifat dari wool yaitu serat wool berasal dari bulu domba. Tahu domba? Anak-anak pasti sering melihat domba. Memiliki tekstur serat yang relatif kasar, berkerut, permukaan bersisik, dan mudah menyerap kelembaban. Dapat digunakan untuk pembuatan sweater, baju, topi, atau selimut. Selanjutnya, masuk ke goni. Sifat dari bahan goni yaitu berasal dari tumbuhan rami, tidak tahan lama karena cepat rusak bila terkena air dalam waktu lama. Kekuatannya kurang, tidak bisa diubah warnanya, jadi dia selalu berwarna kecoklatan. Kemudian biasa digunakan benang pengikat untuk karpet, kain kasar, dan karung. Silakan lihat gambarnya di atas ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bahan tekstil buatan. Yang termasuk ke dalam bahan tekstil buatan, yang pertama adalah nilon. Sifat bahan tekstil buatan nilon yaitu elastisitas tinggi, sangat kuat, dan tahan lama. Termoplastik, bisa menjadi sangat mengkilat atau kusam. Tahan terhadap serangga, jamur, atau lumut. Biasanya digunakan untuk pembuatan stocking, parasut, dan kantong udara. Bentuknya ada di gambar. Bahan tekstil buatan berikutnya adalah dakron. Sifat dari bahan tekstil buatan dakron, mudah dicuci, cepat kering, tidak mudah kisut, agak keras, dan mempunyai daya serap tinggi. Dapat digunakan untuk bantal, kemudian guling, kasur, maupun boneka. Dakron pasti kalian tahu ya, karena ini sering kalian pakai sehari-hari. Selanjutnya, polyester. Sifat dari bahan polyester, termoplastik, bisa dibentuk ulang dengan proses pemanasan, kuat dan tidak menyerap, dapat digunakan untuk pembuatan pakaian tenun dan rajutan. Bisa juga dibuat kemeja, celana, topi, spray, selimut, dan bahan bantal. Gambarnya bisa kalian lihat di slide. Setelah kalian menyimak video pembelajaran materi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil, silakan kalian membuat rangkuman materi menerapkan ragam hias, buatnya di portofolio, kemudian kirim atau upload ke Google Form absensi yang ada di media pembelajaran. Oke? Nah, anak-anak, untuk materi jenis dan bahan pewarna tekstil, nanti
ada video berikutnya. Jadi, tetap simak dan tetap tonton channel YouTube Ibu Sandra. Semoga untuk materi pertama kalian bisa mengerti dan memahami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Satu lagi, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.